Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Terakhir sampai mana kita? Salat 2 rakaat ya di malam hari, betul enggak? Anta taktub aw la ya muslim? Abdullah, ماذا كتبت في آخر؟ عبد الله صلاة أو لا؟ آخرات؟ نعم صحيح. Salat malam ya. Taib. Yang berikutnya beliau nasihatin kita bekal apa yang bisa membawa kita sampai menuju surga. Beliau mengatakan kalimatu khairin taquluha au kalimatu su'in taskutu anha liwuqufi yaumin adim. Sebuah kalimat yang baik yang engkau ucapkan atau kalimat buruk yang engkau tahan. Karena ketika itu mauqif berdirinya kita pada hari kiamat itu panjang sekali harinya. Ana udah sampaikan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari 1000 tahun di dunia. Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya disebutkan di sini ucapkanlah hal yang baik atau kita diam. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man shamata naja. Barang siapa yang dia diam maka dia selamat. Intinya diam. Naam, taib. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, tasaddaq bimalika la'allaka tanju min asiriha. Sedekahlah engkau dengan harta engkau agar engkau itu bisa selamat dari sulitnya dunia dan sulitnya akhirat. Kita mau selamat dari kesulitan dunia, mau selamat dari kesulitan akhirat, ngapain? Sedekah. Ana baru beberapa tadi hari ini, ana di kelas 3 mutawasid, di kelas 3 SMP, ana sampaikan ke mereka, antum udah sedekah? Diam semua. Loh, ada yang sedekah? Ada Ustaz, ana katanya. Ada salah satu ngomong, ana Ustaz. Sedekah apa antum? Sedekah air. Sedekah apa? Air. Nah usah. Afdhalus sadaqah apa? Suqyal ma. Sebaik-baik sedekah ngasih apa? Ngasih. Betul. Cuman maksud ana fulus jajan itu nah. Kalau air ya dari galon dikasih untuk orang ya, nah usah. Kata dia, ana saat ngasih kawan minum ya. Air galon dia ngasih ke kawan ya, masya Allah. Cuman yang ana maksudkan tasaddaq bimalika, sedekah dengan apa? Harta. Oh enggak Ustaz hari ini. Loh, habis ana ngomong, antum per minggu berapa dapatnya, per pekan dari orang tua? Fulan berapa? 50. Fulan 50. Fulan 50. Fulan 50. Syuf, semua santri limpul dapatnya. Bukannya kecil, 1 pekan. Kalau seandainya 1 bulan berarti berapa? 200. Loh, ana bilang kalau 1000 aja keluarkan. Ini baru tadi pagi. Kalau seandainya 1000 aja dikeluarkan dari harta kita per hari, per hari. Kalau seandainya 1 bulan berapa? 30 ribu. Ya Allah, 200 dikurangi 30 berapa? Masih 170. Masih banyak bukan? Masih banyak. Makanya ana ngomong, wallahi ana bisa katakan fix antum bakhil. Sekarang masih kecil bakhil, tengoklah besar bukhala antum. Ana udah ngomong itu.
sedekah ini itu dibina dari kecil. Dibina dari mana? Dari kecil. Jadi anak tuh kaget, loh, anak sering sampaikan di mimbar, anak sering sampaikan di kajian, di pondok ini sering sampaikan sedekah per hari, sedekah per hari. Antum kelas 3 paling tua nggak sedekah gimana? Oh na'am Ustaz, sedekah kami insyaallah. Bulan depan kalau tanya lagi, sedekah lagi, diam. Beda sama zaman dahulu. Nabi SAW nanya, man tasaddaq hadzal yaum, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Abu Bakar kalau ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Ini Pak, wallah ini sadiq ma Allah. Dia jujur sama siapa? Sama Allah. Makanya anak sampai nggak habis pikir kalau jadi gini, sedekah itu bukan nunggu kaya, bukan dapat gaji baru sedekah. Orang miskin pun bisa apa? Sedekah. Orang sulit pun bisa sedekah. Gini ya, kalau seandainya harta kita sedikit nggak sedekah, tengoklah kapan kaya, pastikan nggak bakal bisa juga sedekah. Sama. Karena sedekah ini bukan nunggu kaya, tapi dari mana? Dari hati, iman itu. Betul nggak kita nih? Jujur nggak sama Allah? Kalau seandainya kita masih 200.000 uang jajan per bulan, masa santri nggak tergerak untuk sedekah? Makanya anak kasih contoh ke santri-santri. Antum tahu nggak? Antum tuh rugi, wallahi rugi. Nggak masukkan kota infak subuh hari 1.000. Sekarang gini, lipat ganda yang Allah kasih untuk kita gara-gara sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan kamatsali habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 tadi ada 100 lagi. Dari setiap 7 ada berapa? 100 lagi. Berarti jumlah semua berapa? 700. Sekarang kita mau hitung-hitungan. Satu hari kita keluarkan 1.000. Berarti kali berapa? 700. Ana nanya ke mereka, ada dari antum semua satu hari menghabiskan 700.000? Ada? Mana ada? Kita jajan 700.000 habis. Nggak ada. Rugi kita habis 700.000 per hari? Nggak ada. Nah, kalau seandainya kita keluarkan 1.000, Allah lipat gandakan, ditulis seakan-akan sedekah berapa? 700.000. Itu satu hari Allah kalikan 30. Berapa? 21 juta. Terpikir nggak gitu? Itulah maksud anak itu. Wajarlah Nabi SAW mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ini sering ulang-ulangi. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan apa? Setengah kurma. Makanya semua penduduk di alam kubur mereka semua mengatakan, ya Allah balikkan saya. Apa? Kenapa mereka minta balik? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, agar aku bisa apa? Sedekah. Loh, permintaannya balikkan aku, fa asaddaq, agar aku bisa apa? Sedekah. Itu yang diminta. Wa akum minas shalihin, dan aku menjadi orang saleh. Enggak nunggu apakah kami kaya, enggak, kami sulit kami tetap bersedekah. Itu permintaan orang-orang yang ada dalam apa? Kuburan. Makanya rugi anak sampaikan, ya Allah, nanti habis ini besok sedekah tuh. Masukkan kotak infak. Anak sering ngomong, makanya makan itu sering bareng-bareng, pakai nampan. Beli semisal basreng. Ada basreng di sini? Ada kan? Berapa harganya? Beli 1.000. Makan bareng-bareng, tumpahkan. Kacang, mau kacang atom, kacang apa, tumpahkan di situ, makan bareng-bareng. Itu didik dari kecil. Jadi, Ustadz kami ini masih nerima uang jajan dari orang tua. Kami belum bekerja, belum dapat gaji tetap. Dibangun tuh dari apa? Kecil. Makanya nasallallahu salamatal afiyah. Jangan sampai kita menjadi orang apa, bakhil. Sulit untuk ngasih, sulit jajan, ngasih jajan orang ke kawan-kawan. Ayo anak jajankan ala hisabi, anak yang traktir. Itu kita harus biasain untuk seperti itu. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi kalau seandainya kita ini mau dimudahkan urusan dunia, mau dimudahkan urusan akhirat, banyak-banyak apa? Sedekah. Makanya kita bisa lihat loh, ikhwan-ikhwan
dari kita sendiri, ikhwan-ikhwan pengajian, kenapa mereka makin dimudahkan oleh Allah urusan harta mereka, urusan dunia mereka? Gara-gara sering apa? Ngasih. Gara-gara sering sedekah. Ada masjid ikut, ada pondok ikut, ada mushaf ikut, ada kitab ikut. Semua program pendidikan, semua program agama yang Allah syariatkan, yang Nabi SAW inginkan, dia ikut. Wajar kaya. Abu Bakar sama, Umar sama, Utsman juga sama. Ali yang sulit pun, miskin Ali bin Abi Thalib, tetap sedekah. Akhirnya urusan yang berat bisa mudah bagi siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi ala kulli di sini ini wasiat agung. Jangan sampai kita tinggalkan dari Abu Dzar untuk apa? Gampang bersedekah, mudah bersedekah, mudah ngasih gitu loh. Jangan sampai ditahan-tahan. Ada salah satu riwayat Israiliyat, Anda nggak tahu udah cerita di sini atau belum? Riwayat Israiliyat nih Pak, kata Nabi kita Muhammad SAW, hadithu an Bani Israil wala haraj. Silahkan ambil cerita Bani Israel dan itu nggak ada masalah sama sekali, selama cerita Bani Israel tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi disebutkan dalam Israiliyat, Nabi Musa ini kan bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang bisa langsung berbicara dengan Allah disebutkan dengan kalimullah. Kalimullah. Karena semua nabi itu ada perantaranya. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril. Tapi ada nabi yang langsung bisa berbicara. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW tanpa perantara. Kasusnya Isra dan Mi'raj, nggak ada perantara, langsung Nabi kita Muhammad SAW ke atas, kalimullah. Sama juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini langsung bisa berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Karim disebutkan wa kallamahu rabbuhu. Allah ngajak berbicara langsung dengan Musa. Itu spesialnya Musa alaihi salam. Ketika itu di bukit apa? Tur Sina. Wa Tura, itu dia. Berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada salah satu pemuda datang. Pemuda ya kayak kita lah. Pemuda datang kepada Nabi Musa alaihi salam, dia mengatakan, "Ya Musa, alasta kalimallah?" Wahai Musa, bukankah engkau adalah seorang nabi yang langsung berbicara dengan Allah? Qala na'am. Iya. Apa kata pemuda tadi? Sal rabbaka an yamnahanil ghina. Minta kepada Rabb engkau agar dia ngasih kekayaan untuk saya. Jadikan saya ini kaya. Minta sama Allah SWT, minta sama Rabb engkau. Berangkatlah Nabi Musa berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, inna abdaka fulanan sa'alaka an tughniyahu." Ya Allah, sesungguhnya hamba engkau si fulan meminta agar engkau menjadikan dia ini adalah orang yang kaya. Apa kata Allah SWT? Ya Musa, sal fi awwali umrihi am fi akhirih. Wahai Musa, tanyakan kepada dia mau kaya di awal umur atau di akhir umur. Ketika dia masih muda kaya atau ketika sudah tua dia kaya. Tanyakan. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam sudah berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulanglah Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Wahai fulan, engkau mau kaya di awal umur atau di akhir umur?" Dia mengatakan, "Fi awwali umri." Jelas aku mau kaya di awal umur. "Idza dhahara syaibu bi ra'si." Kalau seandainya uban sudah nampak di kepala saya. "Wa raqqa 'azmi." Dan tulang saya sudah melemah, bungkuk. "Fala antafi' bihi." Aku enggak bakal bisa ngambil manfaat dari harta saya. Percuma kaya kalau sudah tua, kata dia. Aku mau kaya ketika muda. Aku mau ngambil manfaat besar dari harta saya. Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, ya Allah, fulan menginginkan dia kaya di awal umur." Apa kata Allah? "Huwalah." Dia kaya di awal umur. Huwalah, bagi dia itu kekayaan di awal umur. Sampai ternyata ketika pemuda tadi sudah menua dan sudah nampak ubannya sudah banyak, tulangnya sudah apa? Bungkuk. Nabi Musa lihat, loh kok ini masih kaya-kaya aja dia nih. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dia kaya cuman di waktu apa? Muda, tua enggak lagi. Nabi Musa mengatakan kepada Allah SWT, "Ya Rabb, alasta ta'ahad ilaihi an tughniyahu fi awwali umrihi?" Ya Allah, bukankah engkau katakan dia ini kaya cuman di awal umur? Kenapa sekarang masih kaya? Syufa, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Ya Musa, inni istahyaitu an amna'a khairi an abdi wa huwa yamnah ghairah." Wahai Musa,
Sesungguhnya aku ini malu mencegat rezeki aku dari seseorang yang mana ketika aku kasih rezeki untuk dia, dia dermawan ngasih untuk orang lain. Bagaimana mungkin aku cegat kebaikan saya, sedangkan dia lebih dermawan daripada saya? Kalau dia ngasih, maka aku juga harus lebih apa? Lebih ngasih. Ternyata memang kasusnya ini pemuda, ketika kaya di awal umur dia, ketika masih muda suka apa? Suka ngasih. Makanya dalam hadis disebutkan, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfik unfik alaik. Infaklah engkau, aku yang berinfak untuk engkau. Dan kalau kita berinfak masih ngitung-ngitung fulus. Ana mau berinfak di awal bulan habis gajian. Berapalah ya duit ini masih tersisa? Masih ngitung apa? Duit. Allah kapan nak berinfak? Gak ada batasan sedikit bagi Allah SWT. Loh, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin." Kalau seandainya makhluk pertama dari kalian ataupun makhluk yang terakhir dari kalian ataupun manusianya ataupun jinnya, kanu fi sa'idin wahid. Mereka semua di satu puncak gunung. Fasa'aluni, mereka semua minta kepada saya. Satu orang minta dengan ribuan dan bahkan jutaan permintaan. Dari awal sampai akhir. Manusia dan juga jinnya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian aku kasih semua permintaan mereka. Ma naqasa dzalika mimma indi. Enggak berkurang sedikit pun kekayaan saya, sedikit pun enggak berkurang. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kecuali berkurangnya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam apa? Lautan. Anda udah sering sampaikan. Antum buka ini botol air minum, timbang digital. Karena ada timbangan digital, masukkan jarum, tap, keluarkan lagi. Berkurang nggak sedikit pun? Enggak. Padahal itu botol air minum, nggak ada sama sekali efeknya, sama sekali. Masukkan, keluarkan, sama. Apalagi kalau seandainya jarum dimasukkan ke dalam apa? Lautan samudra, sama sekali. Masya Allah, banyak sekali. Nah, kita harus berpikir kalau seandainya kita ngasih untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak akan mungkin nggak ngasih untuk kita. Itu kaidah. Makanya ingat, kapan kita berinfak, kita ini jangan dibayangkan ngasih untuk Allah. Jadi Pak, pede kali kita ngomong ngasih untuk Allah. Kita nggak ngasih untuk Allah, tapi kita pinjamkan untuk siapa? Untuk Allah. Allah nggak minta dari kita. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah. Allah katakan dengan apa? Pinjaman. Ana sering sampaikan, kalau seandainya ana minjem buku dari antum, wajib nggak ana balikkan? Wajib bukan? Wajib. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullah." Siapa yang meminjamkan untuk Allah, bukan siapa yang ngasih untuk Allah. Allah nggak butuh dikasih. Tapi Allah uji keimanan kita. Yakin nggak kita? Barang siapa yang meminjamkan untuk Allah pinjaman yang baik, sedekahnya, yudha'ifuhu lahu at'afan katsira, maka Allah akan balas dia dan Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali. Allah akan balas, dilipat gandakan dengan beberapa kali lipat, katsira yang banyak. Habis itu kita nggak yakin sama Allah, berarti iman kita ada bermasalah. Makanya di sini, oke, santri ini cobalah belajar bismillah, letakkan 1000 kebanyakan, udahlah 500, jangan pula 100. Mau beli apa 100, nggak laku lagi 100. Coba biasakan fulus tuh, biasakan ngalir gitu loh, jalan terus. Banyak kota infak, latihan. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usahakan kalau kita mau aman dari sulitnya dunia dan sulitnya akhirat, tolong rajin-rajin apa? Sedekah. Itu yang disebutkan oleh beliau. Taib. Yang berikutnya, masya Allah. Beliau mengatakan, Abu Dzar mengatakan, ija'alid dunya majlisain. Jadikan dunia cuma 2 majlis. Cuman berapa? 2 majlis dunia ini. Majlisan fi talabil akhirah. Satu majlis pertama untuk mencari akhirat, nuntut ilmu, belajar, baca Quran, belajar hadis. Apa? Mencari akhirat pertama. Yang kedua, wa majlisan fi talabil halal.
Majlis untuk mencari maisha yang halal, kehidupan yang halal, mencari rezeki yang halal. Pagi-pagi kita keluar, itu majlis mencari harta yang halal. Apa kata beliau? Watsalits yadurruka wa la yanfa'uka la turiduhu. Kalau ada majelis yang ketiga, maka majelis itu akan sangat berbahaya untuk engkau dan sama sekali enggak bermanfaat untuk engkau, dan engkau harapkan akan muncul pada akhirat nanti. Itu majelis ketiga. Baik. Hari ini kita dari jam 8 atau jam 7 masuk kerja, berangkat ke pasar. Jam berapa? Biasanya jam berapa? Jam 7 ya? Baik, jam 7 berangkat. Sampai pulang jam berapa? Jam 5. Halal? Halal. Karena tujuannya apa? Wa majlisan fi talabil halal. Majlis untuk mencari rezeki yang halal. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi nanti habis jam 5 mau maghrib sampai ke isya dan ba'da isya sebentar, ngapain? Nuntut ilmu. Harus. Kalau ada majelis yang ketiga nonton TV, bahaya majelis itu, bahaya. Nantilah kajian, nonton dulu. Itu majelis yang ketiga itu. Majelis yang berikutnya yang ketiga, pokoknya bukan cuma 2. Selain 2 ini bahaya. Mau nonton TV, mau anak muda main gamenya, terus bapak-bapaknya ngapain, kecuali bisnis. Antum mau ngobrol bisnis usaha, fadhal. Rencana-rencana apa ke depannya dan sebagainya, enggak ada masalah. Cuman 2. Pertama, nyari rezeki yang halal. Yang kedua apa? Nyari akhirat. Dan sekarang banyak majelis-majelis ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Apa kata beliau? Yadurruka wa la yanfa'uk. Itu sangat berbahaya bagi kita dan enggak bermanfaat. Ya udah, pikir-pikir saja. Itu yang beliau katakan. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian beliau katakan, ij'alil mala dirhamain. Jadikan harta engkau 2 dirham, 2 bagian maksudnya. 2 bagian. Dirhaman tunfikhu ala iyalika min hillihi. 1 dirham yang engkau nafkahi untuk keluarga engkau. Yang kedua, wa dirhaman tuqaddimuhu li akhiratik. 1 dirham yang engkau kasih dalam bentuk amalan akhirat engkau. Berarti beliau mengatakan kalau mau selamat, jadikan harta kita 1/2, 1/2. Satunya kita kasih untuk keluarga kita nafkah, satunya kita taruhkan di kota infak. Pas itu. Itulah yang Allah firmankan, yang kemarin saya sampaikan, orang-orang yang Allah cintai, ibadur rahman. Allah berfirman, wa idza walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka kapan berinfak tidak berlebihan, enggak semuanya dikasih. Tapi juga enggak pelit. Tengah-tengah. Kata para ulama, nisfa amwalihim. Mereka berinfak dengan setengah hartanya. Gaji semisal 2 juta, berarti sejutanya kita masukkan apa? Sedekah. Setengahnya kita kasih untuk keluarga kita. Jualan juga sama. Hari ini keuntungan bersih berapa? Keuntungan bersih kita sekian, tapi bersihnya kasih untuk Allah, setengahnya kasih untuk apa? Akhirat. Terus seperti itu, terus seperti itu, terus seperti itu. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa kata beliau? Watsalits yadurruka wa la yanfa'uka la turiduhu. Yang ketiga, dirham yang ketiga, itu dirham yang sangat berbahaya bagi engkau, yang enggak bermanfaat untuk engkau, yang engkau enggak ingin dia itu muncul pada hari kiamat nanti. Jadi hati-hati kita ini setiap beli pulsa, setiap beli apa, jangan dikira Allah enggak hitung. Untuk apa? Kebutuhan hidup, fadhal. Tapi kalau digunakan untuk maksiat, dengarkan musik, daftar ini, daftar itu, registrasi ini untuk itu semua akan ditanyakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang enggak benar. Itu beliau katakan. Baik. Thumma nada bi'ala sautihi. Kemudian Abu Dzar ngangkat suaranya. Dia berteriak mengatakan, ya ayyuhan nas,
Wahai seluruh manusia, qad qatalakum hirsun la tudrikunahu abada. Kalian telah dibunuh oleh angan-angan kalian yang kalian nggak bakal bisa dapatkan angan-angan itu sampai selamanya. Maksudnya angan-angan duniawi. Pak, kita ini nggak bakal bisa ngejar dunia sampai habis, itu nggak bakal bisa. Makanya kata para ulama, orang yang ngejar dunia itu sebagaimana orang minum air apa? Laut. Semakin diminum semakin haus, semakin dikejar semakin terkejar dia. Terus seperti itu, nggak bakal bisa lepas. Qad qatalakum hirsun la tudrikunahu abada. Kalian ini sudah dibunuh oleh angan-angan, oleh semangat duniawi yang mana kalian nggak bakal bisa mendapatkan dunia seutuhnya. Jadi cuma angan-angan. Makanya Masya Allah tabaraka rahman, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalitha." Kalau seandainya anak Adam ada 2 lembah berisi apa? Emas. Ini sering Anda sampaikan. 1 gram emas 1 juta. Ini apa? 1 lembah, 2 lembah. Gak cukup sama dia. Terus nyari. Labtagha thalitha. Dia akan nyari yang ketiga. Terus seperti itu. Orang punya kendaraan 1 gak cukup kendaraan 1, dia akan cari kendaraan 2. Orang punya usaha 1 gak akan cukup, dia akan cari usaha kedua. Boleh. Cuman kita harus lihat digunakan tidak untuk jalan Allah. Kapan usaha ini kita besarkan cuma untuk urusan duniawi, hati-hati. Gak ada target, visi, misi akhirat, itu bahaya. Apa tujuannya, apa langkah-langkahnya? Tujuannya apakah akhirat, langkah-langkahnya apakah akhirat? Kalau tidak, bahaya. Makanya kita harus betul-betul pahami untuk apa kita kerja di tempat ini, untuk apa kita jualan di pasar ini. Atau harus tanyakan, ya Allah, ana datang ke pasar nih, kapan ana dapat fulus, ana sedekah di jalan Engkau ya Allah. Walhamdulillah, kalau ada niat kita seperti itu bagus. Jadi jangan sampai kita itu nggak ada istisyar dan istihdharun niyah, tidak ada menghadirkan niat untuk apa kita jualan, untuk apa kita usaha, untuk apa kita nyari dunia. Karena kalau nggak ada visi misi kita jualan, itu apa? Bahaya. Makanya, tapi bukan berarti antum ini nggak perlu nyari fulus, nggak, carilah. Makanya ana sering nasihatkan juga untuk kawan-kawan sesama ustadz-ustadz gitu ya. Hatta ustadz pun usahakan tetap apa? Jualan. Jangan sampai nggak jualan. Kenapa? Karena memang kita ini butuh untuk nyari fulus yang ma'isyah, yang halal. Allah SWT berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah berupa urusan akhirat kalian, tapi jangan lupa perkara apa? Dunia. Itu disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi perkara hal tersebut harus kita pahami. Penting kita ini untuk mencari akhirat, cuman jangan lupa dengan kehidupan apa? Dunia. Karena ada sebagian orang, Masya Allah tabarakallah, dia itu nggak mikirkan dunia lagi. Keluar dakwah, istrinya nggak dikasih duit bulanan, keluar 40 hari. Yang nanggung kehidupan istrinya tetangganya. Banyak kasus itu. Suaminya kemana? Dakwah katanya, istrinya nggak tahu. Ini kasus terjadi. Cuman alasan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana pikirkan dulu keluarga kita. Gimana kasusnya istri kita? Ditinggalkan bukan sebulan, lebih dari sebulan 10 hari. Berapa? 40 hari. Nasallallahu salamata wal afiyah. Akhirnya enggak terpikirkan lagi tentang masalah dunia. Dan ini bahaya. Ujung-ujungnya yatakaffafunan nas. Minta dari apa? Manusia. Dai-nya minta untuk perut sendiri. Kalau seandainya minta kita untuk dakwah, untuk maslahat umum, untuk maslahat Islam, fadhal. Untuk minta untuk perut sendiri, wallahi aib. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi memang harus ada usaha untuk apa? Untuk usaha, bismillah. Cari usaha seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ana punya sahib, punya kawan. Kakak dia satu angkatan sama ana, cuman ya kakak umur gitu ya, jauh di atas sana. Cuman ketika di SD satu umur.
satu apa? Satu angkatan. Beliau sudah tua, umur tua, baru masuk SDE ketika itu. Beliau ngomong, ana itu malu kalau dikasih sama ikhwan amplop itu, ana malu di depan orang. Pas ana pulang ketahuan sama istri ana bilang, itu duit apa itu mas? Dari kajian. Gak cukup ngajar di pondok duit itu bulanan. Istrinya ngomong gitu, Mas Kukuh namanya. Beliau sendiri cerita, ana wallahi malu kalau kapan jamaah ngasih duit itu di depan ana, itu ana malu di depan jamaah yang lain. Apalagi kalau santri ana lihat jamaah tuh ngasih depan ana, seakan-akan duit ana itu kehidupan ana dari amplop tadi. Wallahi ana malu, kata beliau. Pernah kejadian ana pulang, istri ana lihat ada amplop isi uang. Uang apa itu? Uang dari kajian. Istri ana ngomong, apa nggak cukup gaji di Ali Risyad itu? Iya, gaji pondok di Ali Risyad itu apa nggak cukup? Pondok besar. Kenapa mas kok masih nerima lagi? Itu kejadian itu. Beliau masya Allah, beliau semangat orangnya, dan makanya beliau itu paling benci kapan ada orang ngasih amplop depan beliau. Makanya beliau tuh sampai ada harapan seandainya kalau kajian itu dalam bentuk transfer, dan itu pun jangan dikatakan upah dakwah, bukan. Itu cuman gara-gara kita ngambil waktu beliau. Ada ustadz kibar datang ke kita, ustadz besar, ustadz siapa dia datang ke kita, itu jangan dianggap itu gara-gara beliau dakwah kita kasih, bukan. Tapi karena kita bayar capeknya, bayar waktunya, bayar tenaganya, itu besar itu. Tapi beliau datang, usahakan jangan kasih depannya aib. Sebagian orang tuh ngerasa aib gitu loh, apalagi kalau dilihat sama yang lain. Itu cerita beliau. Jadi ala kulli hal, memang setiap ustadz itu kalau bisa memang harus ada jualan. Nah, yang sekarang justru agak aneh, ustadz tuh nggak boleh apa? Jualan. Ini tabu loh, kok ustadz nggak boleh jualan? Ustadznya akhirat aja. Lo terus kayak mana makannya? Ustadznya tabu gua asli, kalau nerima dari mana dan sebagainya. Memang dari jualan itulah. Jadi memang ustadz memang harus jual. Abu Bakar jualan, Umar juga jualan. Nah, Nabi kita SAW jualan bukan? Jualan. Semua. Dan hatta para ulama-ulama kibarnya, Ibnu Hajar juga sama. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini, makanya kita harus ada kepentingan untuk nyari yang halal dan jangan sampai berpangku dari manusia. Itu aib bagi kita. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi kalau ada yang jualan, semangatin. Masya Allah ya akhi, mudah-mudahan antum Allah berkahi. Ada orang usaha, semangatin. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Baik. Ya, wasiat berikutnya. Tapi ini sampai 7:30, karena kemarin banyak pertanyaan. 7:30 kita sudah tanya apa? Nah, jawab, karena jam 8 kita selesai insyaallah. Baik. Termasuk nasihat beliau mengatakan, waditu anni kuntu syajaratan u'dad wa waditu anni lam ukhlaq. Aku berharap aku ini adalah sebatang pohon yang dipatahkan habis itu mati. Dan aku juga berharap seandainya aku enggak diciptakan oleh Allah SWT. Ini wasiat siapa? Abu Dzar. Dan itu Pak, betul. Kenapa? Saking takutnya mereka dengan balasan yang ada di akhirat. Apa Allah SWT firmankan? Hal ata 'alal insani hinun minad dar lam yakun syai'an madhkura. Bukankah datang sudah untuk manusia yang mereka ini aslinya enggak disebut, bukan siapa, bukan fulan, bukan alan, belum diciptakan. Naam, sahih. Itu Pak, enggak ada balasan. Orang Masya Allah, hewan nih enggak ada pahala, enggak ada dosa. Cuman ada kisos saja. Cuman ada apa? Kisos, habis selesai hidupnya. Tapi kalau manusia abadal abad, imma finnar wa imma fil jannah, selama-lamanya, bisa jadi selama-lamanya di neraka atau selama-lamanya di mana? Surga, atau dicuci oleh Allah di neraka dulu kemudian masuk apa? Surga. Tergantung.
Dan mereka ini takut ketika mereka mengetahui kondisi mereka masuk ke dalam apa? Api neraka, enggak siap. Makanya Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab, mereka semua mengatakan laitani kuntu syajaratan u'dad. Aku ini berharap kalau seandainya aku ini cuman sebatang pohon, habis itu dipotong mati. Selesai. Pak, potong apa pohon itu enggak ada hisapnya. Enggak ada hisap, enggak ada azab. Selesai. Itu jadi Pak, mereka itu takut dari hari kiamat. Kenapa? Karena manusia ini itu ada jazanya. Sepintar-pintarnya kita sembunyikan, Allah mampu untuk membongkarnya di dunia ataupun di akhirat. Kalau Allah belum bongkar di dunia dosa kita, Allah bongkar di mana? Akhirat. Makanya Allah SWT berfirman, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat semuanya akan ditampilkan oleh Allah. Tu'radun, seakan-akan Pak kita lihat kondisi kita dulu di dunia gini. Allah sama kita. Ketika hisab nanti, yauma idzin tu'radun, ditampakkan semua amalnya itu. Semua amalnya. La takhfa minkum khafiyah. Yang mana tidak ada satupun yang tersembunyi disembunyikan oleh Allah. Enggak ada. Semua akan tampak. Mbak, kita lihat kan beberapa kasus kemarin kan di pengadilan itu kan ada penampilan CCTV kan, yang kasusnya Fulan, kasusnya Alan kan gitu, beberapa kali ada CCTV itu. Mau dirusak CCTV pun ada lagi, dengan berbagai masya Allah tabarakar rahman Allah bongkar. Tapi Pak, antum nggak lihat kondisi orang yang di sidang ketika ditampilkan CCTV, apa nggak takut sekali mereka? Itu CCTV dunia di hadapan hakim. Gimana kalau hakim itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hakim. Allah itu maha hakim, maha pemutus nanti pada hari kiamat. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semua itu ditampilkan. Dan kita lihat la takhfa minkum khafiyah. Makanya itu yang membuat para sahabat itu takut. Kalau seandainya mereka ini berbuat sebuah amalan ternyata maksiat dan mereka itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi enggak siap lah, enggak usahlah di hadapan Allah, di hadapan manusia saja. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, orang tahu dosa kita, Pak, malu. Kita berbuat sebuah dosa kecil ataupun dosa besar, anggaplah dosa kecil. Bahkan dosa besar. Semua orang tahu, Pak. Ana yakin sebulan kita enggak keluar, bahkan 2 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan 4 bulan, bahkan seterusnya. Mungkin kita akan pindah. Mungkin kita akan apa? Pindah. Itu kalau semua tahu, masya Allah. Gimana kalau seandainya pada hari kiamat orang pertama sama orang paling terakhir menyaksikan kondisi itu, dan Allah buka sitarnya. Allah buka sitar ini penutup dosa itu, Allah buka, Allah tampilkan semuanya. Dari awal Nabi Adam sampai terakhir, lihat kesalahan kita, wallah ajib. Pasti kita itu takut. Makanya dalam kondisi itu semua mereka berpikir, seandainya aku ini adalah seseorang atau sebatang pohon yang dipotong kemudian mati, tidak ada hisab, tidak ada apa? Adzab. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan, kita lanjut kepada adzan. Fadhal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita masuk ke sahabat berikutnya, yakni Abdullah bin Umar. Baik, kita ceritakan sedikit siapa Ibn Umar. Beliau adalah seorang sahabiul jalil, sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mulia. Wal faqih, ahli fikih. Pak, Masya Allah, kalau orang udah ahli fikih, Pak, Masya Allah, itu orang yang Allah inginkan kebaikan dalam diri dia. Orang yang faham agama, al-faqih, faham agama Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka apa? Yufaqihu fid din. Allah jadikan ini faqih dalam urusan agama, faham tentang tafsir, faham tentang ibadah, faham tentang muamalat halal haram, dia ngerti. Itu termasuk apa? Yang orang-orang yang Allah inginkan. An-nabil, cerdas. Pak, Masya Allah tabarakallah rahman, cerdas ini Pak nggak sembarang orang punya. Cerdas sama pintar tuh beda. Orang cerdas itu cepet nangkepnya. Orang pintar banyak ilmunya. Contoh gini, ada orang ngafal Bulughul Maram itu cukup sekali baca. Cerdas. Ketika dia hafalkan Bulughul Maram, pintar dia. Tapi ada orang ngafalkan Bulughul Maram itu sampai beratus-ratus kali baru hafal, dan bahkan sampai beribu-ribu kali baru kuat hafalannya. Maka dia tidak dikatakan apa sebagai orang yang cerdas. Cuman kapan hafal Bulughul Maram, pintar dia. Jadi Pak, Masya Allah, cerdas sama pintar nih Pak beda. Ada orang cerdas tak pintar. Buktinya banyak orang cerdas-cerdas Pak, tapi nggak mau belajar, jahil-jahil aja dia. Tapi kapan diajarin cepat nangkep aslinya, cuman nggak mau dia milih jalan yang benar. Loh, coba lihat, antum tahu Abu Jahal nama aslinya siapa? Kunyah aslinya apa? Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Abul Hakam ini sahih. Tapi pas Islam datang, saking cerdasnya Abul Hakam nggak nerima Islam, tapi dia error. Pak, banyak orang cerdas tapi error tuh banyak. Cerdas, pintar. Antum tahu jaringan Islam liberal JIL? Siapa yang pemimpinnya? Jangan dikira nggak pintar itu orang tuh Pak. Pintar, cuman error. Antum tahu tokoh Khawarij di Indonesia? Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman nih Pak, jangan dikira orang bodoh, cerdas, cuman error. Orang liberal juga sama, orang Syiah juga sama. Cerdas, cepet nangkep, cuman error. Jadi Pak, yang kita perhatikan, orang cerdas itu keutamaan tersendiri. Cuman dipakai nggak untuk jadiin Allah. Contohnya tadi, tapi banyak orang Pak biasa-biasa saja tapi pintar. Kenapa? Dia berusaha ngafal, akhirnya dia apa? Pintar, tapi agak capek dia. Diulangi lagi, akhirnya jadi pintar. Tapi ada orang yang Allah kasih kelebihan, cepet nangkep, Masya Allah, cepet Mbak. Anda punya sahib kawan, Masya Allah, baca aja bisa dia nangkep. Pintar memang Mbak, cepet dan susah lupa. Cerdas nih anak. Cuman tergantung dia pakai nggak jalan Allah. Kapan digunakan di jalan Allah Pak? Ya akhirnya pintar. Udahlah cerdas, habis itu apa? Pintar. Bani Israel, antum kira mereka nggak cerdas? Pak, Allah firmankan tentang Bani Israel, wa faddalnahum, kami angkat Bani Israel dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Bani Israel ini Pak cerdasnya Masya Allah, tapi error. Buktinya Yahudi itu nah, sedikit mereka nguasain dunia. Cerdas. Awalnya dia terpuruk, sekarang dia nguasain. Ya di zaman Hitler, Nazi apa nggak terusir orang-orang Yahudi Eropa? Terpaksa balik ke negara mereka. Apa? Jajah Palestina. Kata mereka, Palestina tanah kami. Apa kata mereka Pak? Berdalil pakai Al-Quran Al-Karim.
Allah berfirman, ini tanah kami nih, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ini tanah Allah perintahkan kami untuk masuk ke tanah ini. Cuk, antum baca Al-Baqarah itu, Pak. Nah, sahih aslinya Bani Israel untuk disuruh tetap di mana? Di Filistin. Tapi Pak, error mereka. Orang liberal juga sama. Jadi cerdas-cerdas cuman error. Nah, Ibn Umar udahlah cerdas, tapi apa? Pintar, digunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, jangan tertipu dengan kepintaran. Dipakai enggak jalan Allah? Nah, itu dia. Orang pintar tapi error, apa fungsinya? Ana punya kawan, enggak ana sebutkan siapa dia. Yang jelas dulu satu sekolah. Pintar Pak ini anak. Pintar. Cuman kalau ana ada saksinya. Saking pintarnya dia di ranking di kelas. Pernah hari Jumat. Ayo ke masjid kita, sholat Jumat. Enggak wajib. Ngomong gitu. Tapi dia tuh kayaknya lagi putus saja sarafnya kali. Memang lagi error, tapi habis itu berubah lagi. Enggak tahu kenapa dia ngomong gitu. Enggak tahu kenapa dia ngomong gitu. Apa dia enggak sengaja, apalagi kemasukan setan. Saksinya nih anak sama kawan anak, Ahmad Mubarak. Enggak wajib kata dia. Kaget kami. Orangnya cerdas, Pak. Cerdas anaknya. Cuman gitu. Kadang-kadang orang saking cerdasnya bablas, akhirnya apa? Ya kayak gitulah, nasallahu alaihi. Tapi kalau Ibn Umar ini adalah orang yang nabil, memang orang cerdas, pintar dan sebagainya. Abdullah ibn Umar bin Khattab bin Nufail al-Adawi al-Qurashi, al-Imam Zahid, pemimpin yang zahid, zuhud. Nggak ada kaitannya orang zuhud dengan kaya. Ibn Umar kayanya kelewat kaya. Nanti kita sebutkan. Saking kaya Ibnu Umar bisa memerdekakan 1000 budak. Satu budak tuh MM-an. Satu budak. Ini berapa? 1000. Antum? Mafi fulus kita. Pahala yang termasuk besar, pahala memerdekakan apa? Budak besar sekali Pak pahalanya. Besar. Karena nggak sembarangan nih Pak kita bebaskan budak. Yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar dibebaskan itu Pak sampai ribuan budak. Tapi zuhud. Sebagaimana Nabi SAW kaya, tapi apa? Zuhud. Beliau mikirkan akhirat beliau. Al-abid, ahli ibadah. Rajin ibadahnya, komitmen dengan ibadah beliau. Radhiyallahu taala anhu. Ini kita sebutkan insyaallah. Aslama wa huwa shaghir. Beliau masuk Islam ketika beliau umurnya masih apa? Masih kecil. Anak Umar. Coba, ada beberapa orang yang Allah kasih kelebihan, anaknya ulama itu ada. Karena nggak semua ulama anaknya jadi apa? Ulama, nggak semua. Atau mungkin orang berilmu tapi biasa-biasa saja. Anda mau lihat sekarang antum pernah dengar anak Syekh bin Baz? Syekh bin Baz mufti am ini. Mufti besar di Saudi. Anaknya mana? Nampak sekarang? Nggak nampak. Bukan orang terpandang dalam ilmu. Dia ngerti agama, cuman bukan seperti bapaknya. Siapa? Syekh bin Baz. Abdullah bin Umar nguasain ilmu, bapak juga apa nguasain ilmu. Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad punya anak siapa? Syekh Abdul Razak. Itu keutamaan, Pak. Jadi nggak semua orang Allah kasih mereka ini jadi ulama, anaknya jadi apa? Ulama. Karena apa? Masya Allah, anak kita ini nggak bisa kita setir sesuai keinginan kita. Anak kita Allah kasih kelebihan kemampuan di bengkel, tangannya kena oli, antum kasih pena nggak nyambung. Makanya di sekolah-sekolah luar itu Pak, setahu anak di Eropa itu sekolahnya dari kecil tuh kejurusan, SMP itu kejurusan sekolahnya. Jadi mereka itu sudah dikasih ini condongnya kemana ini. Jadi mereka udah lihat. Nah kalau kita ini nggak paham, kejurusan tuh cuma SMK aja kan gitu. Yang lainnya umum semua, matematika dicekokin, matematika, IPA juga sama, bahasa Inggris juga sama, ujung-ujungnya nggak dapat semua.
Bahasa Inggris biasa-biasa aja, B aja, IPA-nya B aja. Tapi kalau mereka, oh ini nampaknya nih di otomotif, diarahkan ke sana. Nah jadi ada orang, oh ini nampaknya ini condong ke ilmu agama, masukkan bisa. Jadi Pak jangan sedih juga kapan seandainya anak kita ini memang kondisinya ya belum bisa di pondok, itu jangan sedih. Cuman kalau memang bisa masukkan. Cuman jangan paksakan. Ya siapa tahu memang rezeki dia bukan di mana? Bukan di pena. Yang penting dia paham agama. Pak kalau semua jadi ulama, kapan ustadznya sakit? Siapa yang nyembuhin? Siapa yang bantu ngobatin? Siapa? Kan harus ada yang jadi dokter. Ana Pak, ana paham agama. Taib. Ana naik motor kajian, mogok tengah jalan, semua jadi ustad. Gimana? Kemana ana lari? Kan gitu. Jadi nggak semua dituntut oleh Allah SWT untuk jadi apa? Ustad. Cuman harus minimal ngerti agama. Itu yang perlu kita ketahui. Nah tapi kondisinya kalau seandainya Abdullah bin Umar itu Allah kasih kelebihan. Kenapa? Karena beliau ulama, bapak juga apa? Ulama. Dan nasab yang paling baik setelah nasab Nabi kita Muhammad, nasabnya siapa? Nabi Yusuf. Makanya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia bin orang mulia bin orang mulia. Siapa? Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Al-Karim, 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 Al-Karim. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Ulama bin ulama bin ulama bin ulama. Itu mulia. Tapi enggak semua orang Allah kasih seperti itu. Nah kalau kita awam, ya mudah-mudahan anak kita jadi ustad. Mudah-mudahan. Itu seperti itu. Nah wallahu alam bisawab. Jadi kita harus paham juga kondisi anak kita. Tapi kalau mereka disemangat, lanjutkan terus. Karena kondisi sekarang sekolah kita nih juga, kapan nggak disekolahkan di pondok, bercampur baur dengan perempuan, ya sudah masukkannya ke pondok. Terus kalau seandainya gimana ya sudah cari lingkungannya saja. Jangan ditargetkan, nak kenapa nilai hadisnya kecil, Pak stres dia. Naam sahih. Kenapa? Karena memang mampu segitu. Jadi kita harus paham juga kondisi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang fulan itu bagus, ulama, bapak juga apa? Ulama. Taib. Tsumma hajara ma'a abihi qabla an yahtalim. Beliau hijrah sama bapaknya, masyaallah. Abu Bakar hijrah sama siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Antum tahu satu-satunya orang yang enggak takut ketika hijrah, Nabi SAW. Hijrah tuh takut-takut. Sampai sembunyi di gua apa? Gua Thur. Sampai Abu Bakar saking takutnya, ya Rasulullah, lau anna ahadahum ra'a tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau seandainya mereka lihat ke bawah, nampaklah kita. Karena mereka di bawah, ini orang-orang kafir, Quraisy di atas. Kapan nengok nampak? Sudah ketahuan. Pak ini kondisi genting. Umar Pak sebelum hijrah datang nih semua. Saya mau hijrah sekarang, cegat saya. Saking berani siapa? Umar. Hijrahnya bawa anaknya, nggak takut. Kalau kita nih Pak bawa anak dalam kondisi genting, takut. Umar dibawanya anaknya, Abdullah bin Umar. Wajarlah, jangankan manusia, setan pun takut. Sama siapa? Sama Umar. Sampai apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajj Umar. Kalau seandainya Umar lewat sebuah gang, syaitan akan cari gang yang lain. Nggak mau jumpa sama siapa? Umar. Antum tahu pintu di Masjid Nabawi itu ada namanya Babu Umar. Pintu apa? Umar. Orang-orang Syiah Pak nggak mau masuk di situ. Lihat nama siapa? Umar. Orang Syiah pun, nah Umar udah meninggal. Orang Syiah pun nggak mau masuk di situ. Orang Syiah takut Pak. Kenapa orang-orang Syiah itu seperti itu? Karena memang yang menaklukkan Persia, Furus itu siapa? Umar bin Al-Khattab. Salman Al-Faris itu dari Persia aslinya, dari Persia sana, Iran, itu Furus itu. Dan orang mereka itu bukan orang Arab.
Persia ini beda, bukan orang Arab. Taunya kita nih Persia orang Arab, Turki orang Arab, enggak, beda. Orang Arab tuh ya orang-orang Yaman, Qatar, Kuwait, itu orang-orang Arab. Kalau Furs sudah beda lagi, Romawi udah beda lagi. Cuman memang mukanya 11-12. Ya kalau karena kita orang Indonesia sama mereka pun ngira kita ini satu keturunan dari negara apa dan sebagainya. Asli memang beda. Nah, malah kuliah di situ yang perlu kita ketahui, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ditakuti sama semua orang. Laki-lakinya takut dari siapa? Dari Umar. Antum tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kondisinya sama istrinya lagi canda, siram-siraman air. Pas Umar bin Khattab lewat, itu Umar kapan jalan terhentak, Pak. Tak. Enggak kayak kita seret sat, orang malas. Nabi SAW jalan tuh dihentak. Umar juga sama. Ka'annama nazala min sobabin, seakan-akan beliau tuh turun dari tempat yang tinggi. Umar juga sama. Jadi dari hentakannya Umar, Nabi SAW yang main air sama istrinya langsung apa? Segan. Marabina Umar. Umar lewat, nanti dulu, jangan lanjut. Paling siapa yang lewat? Orang semua segan sama Umar bin Khattab. Perempuan juga sama. Apalagi perempuan paling takut sama Umar. Ibu-ibu itu paling takut sama Umar. Makanya kita perlu zaman kita sekarang ini kayak Umar tuh perlu. Kadang-kadang emak-emak ini kapan kajian ribut kali. Di zaman Nabi juga sama. Nabi SAW lagi majelis. Tiba-tiba Masya Allah, apa disebutkan dalam riwayat tadi, ala aswatuhunna, suara mereka ngangkat tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Nabi lagi kajian, mereka lebih besar pula suaranya. Umar lewat rumah Nabi kita Muhammad SAW, lihat suara Nabi itu kalah besarnya dibandingkan suara emak-emak, ibu-ibu. Memang emak-emak ini ngeri-ngeri juga, ngeri sedap lah, ngeri Pak. Memang kalau nggak dikontrol tuh ngeri perempuan nih. Umar ketok pintu rumahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, a'adkhul. Ya Rasulullah, boleh nggak aku masuk? Semua umat masuk, balik sitar, bus. Saking takut dari siapa? Umar. Cuman dengar suara siapa? Umar bin Khattab. Dibuka sama Nabi SAW. Ditanya, ya Rasulullah, aina hunna, mana mereka semua? Badarnal hijab, itu balik hijab semuanya. Di mana? Balik hijab semuanya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, anta ahaq wa an yughsha alik. Engkau tuh harusnya lebih berhak untuk ditakuti dibandingkan saya. Bukan saya yang ditakuti. Kenapa mereka takut sama saya? Tapi sama engkau mereka angkat suaranya. Tiba-tiba emak-emak itu Pak dalam kondisi takut, tetap cerewet. Apa kata mereka? Naam anta aghlath wa afadh. Iya, karena engkau lebih bengis dibandingkan Nabi. Sempet-sempetnya lo masih kayak gitu. Hadis-hadis sahih Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Tapi intinya semua wanita tuh takut dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, muncullah sabda Nabi setelah itu. Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Tidaklah Umar melewati sebuah gang kecuali syaitan cari gang yang lain. Wanita takut, laki-lakinya takut, setannya juga takut. Semua orang takut dari siapa? Umar bin Al-Khattab. Antum tahu kan kisah Umar bin Khattab baru masuk Islam? Hah? Ketika awal mau buka pintu siapa? Al-Arqam bin Al-Arqam. Tahu kan kasus itu? Semua Pak, Masya Allah, sembunyi semuanya. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada takut sama Umar. Makanya Islam itu jaya sebabnya itu dua orang di awal-awal dakwah Syria. Siapa orangnya? Hamzah, yang kedua Umar. Sampai Pak orang awalnya nggak berani sholat di depan Ka'bah. Umar memang Pak nantangin Umar nih. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah. Depan Ka'bah. Ini Abu Jahal nengok nih. Ya, Umar. Abu Lahab nengok, nggak ditutup-tutupi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sholat di situ. Pak, ditantang sama Umar bin Al-Khattab.
Dulu sebelum Umar masuk Islam, Nabi sholat Pak dilemparin apa? Kotoran onta, jeroannya, darahnya dilempar. Semua sahabat nengok kondisi itu, tidak ada yang bela. Ibnu Mas'ud takut. Sampai Ibnu Mas'ud kecil, tulang kecil, nengok Rasul digituin, mau bela ya nggak bisa bela. Ibnu Mas'ud memang kecil. Ana udah sampaikan, Ibnu Mas'ud pernah mau ngambil ranting untuk jadikan siwak. Pas mau ngambil, ini angin kencang, mau terbang. Ibnu Mas'ud tuh mau terbang. Ini hadis sahih. Makanya Ibnu Mas'ud, Umar tuh menghormati Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Masya Allah ya. Ibnu Mas'ud berdiri, Umar duduk sama tingginya. Pendek nggak berarti Ibnu Mas'ud? Pendek. Fakada yuwazi, sama tingginya. Berarti pendek. Nah, ketika lihat Nabi disiksa kayak gitu, Ibnu Mas'ud cuma nangis, nggak bisa bela. Yang bela cuma satu, perempuan pula. Karena memang mereka sejahil-jahilnya Arab jahiliyah nggak mau menghinakan wanita. Siapa yang bela? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah bintu Muhammadin SAW. Ya Rasulullah, udhu Allah alim, ya Rasulullah, doakan mereka binasa semua. Itu ucapan Fatimah, dilemparkan kayak gitu. Semua pada takut sama bukan, nggak ada yang istilah ditakuti kecuali Umar bin Al-Khattab ketika itu sama Hamzah. Nah, sahih. Makanya memang harus ada orang Umar di zaman kita itu, memang harus ada, tegas, bawaannya memang wibawa. Ana pernah ngisi Ustadz Habib ngomong, Ustadz, tolong Ustadz sampein ke ummahat nih, kalau kajian nih ribut dewek di belakang, antum lah sampein. Enggak Ustadz, antum kayaknya lebih tegas. Memang ada orang-orang jiwa Abu Bakar, lembut bawaannya. Nah, sahih, lembut. Kalau Ustadz Habib memang orang yang bijak boleh, Masya Allah, tabarakallah, bijak, lembut dan sebagainya. Cuman ibu-ibu nih, ya Nabi aja nggak ditakuti, apalagi kita kan gitu. Tapi kalau Umar terbukti memang apa? Memang kondisinya ditakuti oleh semua lapisan masyarakat. Umar bin Al-Khattab sampai meninggal itu, Pak. Sampai apa? Meninggal. Makanya meninggalnya Umar bin Khattab bukan wajahan liwajihin, bukan face to face. Wajahan liwajihin enggak. Tapi apa? Nusuk dari belakang. Siapa? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Kalau duel, Pak, wajahan liwajihin, face to face, nah, ada yang berani sama Umar bin Khattab. Itu kelebihannya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam bissawab. Baik. Wastasghira ya Uhud. Mau ikut perang Uhud, semangat Pak Ibn Umar. Ibn Abdullah bin Umar itu semangat mau ikut perang. Masih kecil Pak, semangat juangnya besar, mau jihad. Santri kita mau jihad gimana? Di kelas tidur. Santriwati juga sama, ngobrol gitu mau jihad. Asli nggak menang. Ana bisa yakinnya. Sama hadis nggak dihormati, Al-Quran juga nggak dihormati. Di kelas loh ustadznya ngomong hadis, ngantuk. Gitu mau jihad. Pak Ibn Abbas, Ibn Umar, gimana mereka tuh nuntut ilmu tuh semangatnya, Masya Allah. Panggilan jihad memang betul-betul jihad. Jihad ini opsinya cuma dua, antara hidup atau mati. Ishami dan aumut syahida. Hidup dalam kondisi mulia atau mati dalam kondisi apa? Syahid. Itu jihad. Kalau nggak hidup ya mati. Udah siap. Ibn Umar Pak masih kecil. Kalau kita sekarang anak-anak kita, nasallallahu salamatu wal afiyah, jihadnya nggak tahu, wallah alam. Belajar juga nggak serius. Makanya antum harus serius jihad antum nih. Kalau zaman kita sekarang jihadnya itu apa? Belajar, nuntut ilmu. Penanya yaitu pedangnya, tamengnya ya bukunya itu. Makanya kalau buku nggak pernah dibuka, pena nggak pernah dipakai, bukan jihad, tidur namanya. Nah, harus semangat. Nah, makanya fa'awwal ghazawatil Khandaq, makanya awal perang yang diikuti oleh Ibnu Umar perang apa? Khandaq.
Wa huwa mimman bai'a tahta syajarah, dan beliau termasuk orang yang dibaiat di bawah pohon. Ini ma'ruf ceritanya. Taib, disebutkan rawa ilman katsiran nafi'an 'anin Nabi sallam. Beliau meriwayatkan ilmu yang banyak sekali dari Nabi kita Muhammad sallam. Nah, ini dia. Makanya nasallallahu alaihi afiyah ya. Zaman dulu orang itu nuntut ilmu, belajar hadis itu serius Masya Allah. Sekarang kita nih kayak nggak ada efek-efeknya. Ngafal hadis nggak dihafal, Arba'in Nawawi nggak dihafal. Pak, wallahi ya, Quran sekarang pun, ana udah sampaikan kemarin sama antum, Quran pun sekarang ada aplikasi. Ustadz, ana nggak punya guru untuk setor, ada aplikasi Quran. Ana udah sampein kemarin di majelis ini kalau nggak salah, di meja ini kalau nggak salah, ada aplikasi Quran. Antum setor itu dia pakai sistem AI. Dia akan dengar. Kalau seandainya antum salah ngucap, tot kata dia, salah. Ada tulisan merahnya. Jadi lembaran itu Pak, jadi lembaran ini kosong, dibuat sama dia kosong. Antum sebutkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Antum setor. Kapan salah ucap, semisal wallahu wa huwal ghafurur rahim, antum sebut wallahu ghafurur rahim. Nanti sama dia tot salah. Itu aplikasi Quran ada. Antum alasan enggak ada ustaz, ada aplikasi. Loh, HP kita untuk apa sekarang? HP kita untuk apa sekarang? Ana ya, Masya Allah, Ana ngajar anak-anak. Semua orang kantor tahu kok. Ini Pak, ini tartil, aplikasinya tartel itu tulisnya, tartil. Ana kalau talkin anak-anak pakai Quran ini, aplikasi Quran. Itu per ayat. Si Khalid itu belum bisa Al-Quran, dia masih Iqra. Cuman dia pakai talqin, sistem talqin. Akan sampaikan sekarang di sini. Contoh antum mau ngafal semisal surat apa? Surat Al-Qadar. Ayat pertama, diulang terus 10 kali, 20 kali itu bisa. Pilih aja. Tapi hafal satu, ayat kedua, ulang-ulang lagi. Nanti ayat 1 2 terus diulang juga bisa. Sekarang udah banyak aplikasinya. Hadis juga sama. Hadis mau Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, itu udah bisa ada. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Kitabut Tauhid. Sekarang misalnya itu kalau memang kita ngomong Anda nggak bisa, kenapa nggak ada ini nggak ada itu, dusta kita sama Allah. Oke, Anda sering sampaikan, antum mau pakai apa sekarang? HP Quran, HP dibuat untuk ya, hal-hal yang lain. Quran nggak dipakai, hadis juga nggak dipakai, itu kan rugi sendiri akhirnya. Nasallallahu alaihi afiyah. Ingat yang perlu kita ketahui, wasilah nuntut ilmu itu sudah banyak. Apalagi sekarang Jabir ibn Abdullah nyari satu hadis itu sampai ke Syam perjalanan 1 bulan. Sekarang kita buka Syamilah. Maktabah apa? Syamilah. Hadis apa keluar, ketik bub. Mau dari Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Abu Daud, ada Nasai, ada Ibn Majah, ada semua ada. Tinggal pilih nasakh, lasakh, copy paste, keluar semua. Udah. Zaman dulu antum mau masihin hadis, belajar dulu satu hadis, pastiin dulu hadis itu, antum berangkat ke sana dan sebagainya. Berat. Zaman kita sekarang udah digampangkan. Zaman dulu kita harus bawa kitab tuh kemana-mana. Makanya ada ucapan Allah SWT, Bani Israel kamathalil himari yahmilu asfara. Orang Bani Israel itu orang-orang Yahudi seperti keledai bawa banyak buku. Ada ilmunya tapi nggak bisa diamalkan. Keledai gimana mau ngamalkan buku? Keledailah mereka, bebal maksudnya. Tapi zaman dulu pakai buku, ngumpulin buku. Zaman kita sekarang ya Allah, jutaan PDF itu ada semua, kita bisa rangkum. Dan semua aplikasi PDF ada, Adobe Reader-nya ada, Foxit-nya ada, Sodonya juga ada. Ayo wallah, semua aplikasi udah kita bisa pakai kan kayak gitu. Itu semua tinggal kita lihat aja. Atau mau apa sekarang? Pokok aplikasi apa? Semua tinggal udah bisa dibuka. E-book itu. Dan hampir semua kitab para ulama free, gratis. Free, majan. Mafi fulus yang keluar. Udah gampang. Cuman sekarang kita nggak pakai. Antum mau kitab-kitab Ustadz Yazid? Ada. Antum ke ana kasih linknya, antum minta aja ke ana, WhatsApp aja. Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, ada.
Sahih Bukhari terjemahan ada, Muslim ada, Abi Daud ada, Kutubus Sittah ada terjemahannya semua. Udah dijadikan PDF. Tinggal baca, buka. Tapi memang kondisi kita ini ada penelitian orang Indonesia itu minat bacanya atau daya bacanya itu lemah. Orang kita itu sukanya apa? Makanya orang kita itu hampir rata-rata gampang kena hoax. Apalagi musim politik. Nengok judul aja langsung disimpulkan. Padahal judulnya nipu. Belum baca, dia nggak mau baca, males. Itu orang Indonesia. Makanya daya baca itu harus besar. Jadi antum tahu ada salah satu syekh namanya Syekh Abdullah Al-Batati. Syekh Abdullah Al-Batati itu sampai puluhan ribu kitab dalam rumahnya. Antum buka di YouTube itu puluhan ribu kitab. Kalau Syiar A'lamin Nubala itu satu dengan beberapa jilidnya sampai 20-an jilid satu. Ini 10.000 kitab. Keliling ada namanya Jaulah fi Maktabi Abdullah Al-Batati. Syekh Abdullah Al-Batati. Jadi Pak, Masya Allah. Dan beliau baca itu Pak. Wallah ajib ini orang. Kitanya sekarang nggak mau baca, nggak mau apa, nggak mau nelaah, males bawaannya. Jadi untuk neliti itu malas. Baca artikel Ustadz, buka firanda.com semisal, atau buka yufid.com, carilah artikel Ustadz, muslim.org.id dan sebagainya, konsultasi syariah.com. Yang dibaca cuman akhir kesimpulan, hukumnya haram, titik. Yang akhir langsung di scroll, apa kesimpulannya? Ya Allah, nggak dilihat dalilnya, pemaparannya. Jadi kadang-kadang anak tuh kasihan juga sama ikhwah-ikhwah yang sudah ngerangkum kajian Ustadz, disebar, di share di grup. Yang ditengok lewat aja scroll Ya ikhwan ini udah capek ngetik pakai HP, cuman di Allah. Memang rahis ilmu di kita ini, murah. Antum tahu Syekh Al-Amin Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dari Syanakita. Syanakita ini Syinkit, negaranya Mauritania namanya. Dulu ngafal Quran nih pakai papan kayu. Ngafal mereka gini-gini, diukir kayu itu. Nggak gampang. Ngafal Quran kita sekarang pakai satu mushaf. Mushafnya pun robek. Allah, ada yang basah, robek, berpulau lagi. Bisa berpulau tuh nggak tahu anak kok bisa Quran tuh berpulau. Apa pas ngantuk ngencas? Halako ada, antum cek lah, kalau nggak percaya ceklah, buka Pak sesuatu. Anak sampai bingung, berarti memang kita nih nggak ada ihtiram yang sama ilmu. Mereka Syekh Al-Amin Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti sekarang ulama Madinah, anaknya masih hidup sekarang. Syekh Abdul Wahab Asy-Syinkiti masih hidup sekarang. Abdullah Asy-Syinkiti, beliau Masya Allah Pak, dulu ngafalnya pakai inilah papan, tapi Allah muliakan. Jadi memang Pak, bukan kita dapat ilmu itu cuman sekedar kamiahnya saja, banyaknya ilmu yang kita terima, bukan. Berkah enggak? Itu intinya. Berkah enggak ilmu tadi? Antum tahu ada salah satu ustadz kita, putri beliau yang punya Wadi Mubarak, Aisyah namanya. Baru kan? Mungkin kayak antum udah dapat. Hafal Pak kitab-kitab hadis. Anda lihat itu, ya Allah ajib, ini perempuan masih kecil. Aisyah namanya. Antum cek lah, kalau nggak salah Anda seperti itu. Anda lihat kitab-kitab hadisnya, dihafal semua luar kepala, hebat ini. Makanya macam Jihad Al-Maliki, orang buta itu bukan kamiahnya yang ngitung, berkahnya. Orang buta bisa kayak gitu, Syekh bin Bas buta bisa kayak gitu. Makanya ada Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta tuh bukan mata kita. Yang buta tuh apa? Hati kita tuh yang buta, kata Allah. Allati fis sudur, yang ada dalam dada kita. Nah, wallahu alam bisawab. Ini belum selesai ini. Tentang Ibn Umar. Tapi ya, ini udah habis, soalnya juga nggak bisa kejawab. Udah jam 8, amanah dari panitia sampai jam 8. Insyaallah ana simpan ini pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, wallahu alam bisawab, kurang lebih ana mohon maaf. Santri ya, semangat. Bismillah, jahid. Nggak ada santri nggak boleh suka ngencas enggak? Nah, kalau ngencas di kasur ahlan wa sahlan, tapi kapan di kelas? Ana ingat dulu ketika di Bukhari Solo dulu. Belajar akidah. Pak,
akidah. Ustadz Faiz, Ahmad Faiz Asifuddin, Masya Allah. Akidah ini kan penting. Bukan belajar kitab tauhid, bukan. Belajar apa? Pak, akidah wasitiyah. Tentang asma wa sifat, tentang masalah rudud, bantahan-bantahan untuk kelompok-kelompok sesat Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, itu yang dibahas. Tiba-tiba ada kawan kita, sahib kita punya, ya Allah Akbar, tidur dibangunin ngecas. Allahu Akbar. Ada nggak kayak gitu di sini? Jangan. Bismillah, jangan. Kapan ngantuk, usah minta izin sama Ustaz. Ustaz, boleh nggak bawa kopi? Kalau kami dibolehin. Kalau anak bolehin di pondok itu untuk minum kopi itu boleh. Bawalah minum, bawa apa? Minum kalau ngantuk. Wudu, minum itu boleh. Saya nggak tahu kalau sini. Kalau sini jangan berarti harus berangkat izin wudu, tergantung sekolahnya. Nah, Allah alam, yang penting harus semangat. Allah alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.